Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah bertemu kembali di Masjid Jami' Makkah, Bendul Merisi, Surabaya, dalam rangka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji kitab Kaifa Amalahum, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri toladan yang baik. Dan dalam kitab ini Kaifa Amalahum, karangannya Syekh Al-Munajjid hafizahullah wa saddadahu, beliau memotret bagaimana interaksi Nabi ke semua orang. Bagaimana interaksi Nabi dengan istri-istrinya, bagaimana interaksi Nabi dengan anak-anak kecil, bagaimana interaksi Nabi dengan keluarganya, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan tetangganya, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang yang sudah sepuh, bagaimana interaksi Nabi kepada orang-orang kaya, bagaimana interaksi Nabi dengan orang-orang miskin, bagaimana interaksi Nabi dengan orang yang beriman, bagaimana interaksi Nabi dengan orang-orang munafik, bagaimana interaksi Nabi dengan orang muhajirin, dengan sahabat Ansor, bagaimana interaksi Nabi dengan para pedagang, bagaimana interaksi Nabi kepada jenis-jenis manusia, lengkap dari A sampai Z, dikumpulkan dalam kitab yang bagus ini, yaitu kitab Kaifa Amalahum, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan semua jenis manusia itu. Dan kitab ini sudah diterjemahkan, kalau nggak salah terjemahannya diterjemahkan Seni Interaksi Rasulullah. Ini kitab yang harus ditaruh di rak buku antum. Saya sarankan antum memilikinya. Anda akan paham betul siapa Rasulullah dengan membaca kitab ini. Di antaranya dengan membaca kitab ini. Dan sekarang kita akan mempelajari tema ta'amulun Nabi ma'a zaujatihi. Bagaimana muamalahnya Nabi dengan para istri. Ini yang akan kita pelajari. Pada pertemuan lalu sudah saya terangkan tentang istri-istri Nabi.
Istrinya Nabi ada 11. Khadijah binti Khuwailid, Aisyah atau Sauda binti Zam'ah, Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar bin Khattab, Ummu Salamah, Zainab binti Jahash, Zainab binti Huzaimah, Ummu Habibah, Maimunah, Juwairiyah, Sofia binti Huyai bin Akhtab. Berapa? 11. Ada enggak yang bisa nyebutkan 11 tadi tanpa melihat tulisannya? Ada enggak? Itu harus dihafal. Harus dihafal. Lah, dari 11 istri-istri Nabi itu ada yang wafat terlebih dahulu dari Nabi. 2 orang yang wafat duluan, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dan juga ada lagi satu istrinya Nabi yang wafat duluan, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Jadi istrinya Nabi yang namanya Zainab ada berapa? Ada 2, Zainab binti Jahash dan Zainab binti Khuzaimah. Yang wafat duluan yang mana? Yang Zainab binti Khuzaimah dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhunna ajma'in. Radhiyallahu anhunna. Baik. Lah, Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kita untuk memperlakukan para istri dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah istri-istrimu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu dengan cara baik yang sesuai adat setempat. Paham? Mahar itu dengan cara ma'ruf. Ma'rufnya di Saudi berbeda dengan ma'ruf di Indonesia. Kan gitu kan? Ngasih hadiah istri Saudi dengan hadiah istri Indonesia beda enggak? Beda. Bil ma'ruf, dengan cara yang bagus, yang sesuai syariat, sesuai dengan adat yang ada di tempat itu. Muliakan wanita. Dan Rasulullah mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang terbaik terhadap istri-istrinya. Jadi ukurannya orang itu dikatakan baik kalau dia baik sama istri. Perhatikan omongan saya, jemaah. Seseorang itu nampak wujud aslinya itu kalau di depan istri. Selain itu polesan. Seseorang dengan muridnya, mungkin biar gak dilihat jelek sama muridnya, dia bisa moles-moles. Betul apa enggak? Seseorang di depan gurunya bisa jadi pura-pura baik. Seseorang di depan atasannya, kalau berbuat baik wajar apa enggak? Wajar. Seorang atasan kepada anak buahnya, dia jaga image, wajar, karena ingin dihormati. Betul apa enggak? Manusia akan nampak wujud aslinya, akhlaknya, perangainya, budi pekertinya nampak jelas kalau sudah di depan istrinya. Seseorang di depan istrinya itu wujud aslinya dia. Makanya Rasulullah mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik sama istrinya. Karena dengan istri itu nggak ada kepura-puraan lagi. Betul apa enggak? Sahih amla? Betul. Selain sama istri, polesan. Sama tetangga, polesan. Sama sama teman dekat masih ada polesan. Tapi kalau sama istri, yaitu asli. Jadi kalau orang itu akhlaknya jelek sama istrinya, yaitu dia orang jelek. Kalau dia itu sama istrinya bagus, menghargai, menghormati, berarti orang baik. Ukurannya di situ. Rasulullah nggak mengatakan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap temannya. Enggak, Rasulullah nggak ngomong gitu kok. Rasulullah mengatakan orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Karena disitulah orang itu tahu aibnya, tahu kekurangannya, semua tahu. Makanya nggak ada polesan lagi.
Makanya Rasulullah ngomong gitu. Dan Rasulullah mengatakan, dan akulah orang yang terbaik di antara kepada istri-istrinya. Maka hendaklah kita menyontoh Rasulullah dalam berinteraksi dengan para istri. Wallah, kalau antum benar-benar memperhatikan bagaimana interaksinya Nabi dengan istri-istrinya, subhanallah, luar biasa. Dan Aisyah ya mengatakan bahwa akhlaknya Rasulullah itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran itu. Kalau istilah orang zaman sekarang, Rasulullah itu ya Quran berjalan itu. Apa maksudnya Quran berjalan? Apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu yang diterapkan apa? Rasulullah. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah, yang pertama, poin pertama, kana yahrusu ala mujalasati zaujatihi. Rasulullah itu semangat untuk duduk-duduk bareng sama istrinya. Ini yang kadang-kadang kita sering lupa, sibuk di luar gitu, sehingga gak ada waktu duduk bareng sama istri. Siapa kita dibandingkan Rasulullah? Rasulullah itu memikirkan umatnya, berdakwah, berjihad. Tapi sempat-sempatnya tuh Rasulullah duduk bareng istrinya, dengarkan istrinya, ngobrol sama istrinya. Perhatikan, saya bacakan sebuah hadis bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan istrinya. Fa'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Perhatikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha jalasa fi musallahu. Dahulu Rasulullah kalau sholat subuh itu beliau duduk di tempat ia sholat. Paham? Kalau setelah sholat subuh itu Rasulullah duduk di tempat dia sholat. Wajalasan nasu haulahu, maka orang-orang datang duduk di sekitar Nabi. Hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Berarti kebiasaannya Nabi itu kalau setelah sholat subuh tidak langsung pulang. Beliau zikir, membaca Quran di tempatnya beliau. Tak muntar-mandir kemana-mana, enggak, di tempatnya beliau itu. Lah orang-orang datang menemui Nabi, minta nasihat, Rasulullah ngasih ceramah, Rasulullah ngasih mauidhah, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Kalau sudah matahari terbit, perhatikan, summa yadkhulu ala nisaihi imro'atan. Kalau sudah matahari terbit, Rasulullah berdiri dan mendatangi istrinya satu persatu. Istrinya Nabi yang masih hidup ketika Nabi masih ada berapa tadi? 9 kan, karena wafat duluan tadi kan. Itu Rasulullah datangi satu persatu. 9 orang itu didatangi 1, 2, 3. Kalau sampai ada 1 aja, wong 2 aja belum punya. Ya Rasulullah ini ya. Jangan kemudian istrinya orang didatangi. Untuk apa Rasulullah mendatangi? Perhatikan. Yadkhulu ala nisa'i imro'atan, didatangi satu persatu istri-istrinya itu. Yusallim alaihinna, untuk mengucapkan salam, assalamualaikum istriku. Terus didoakan. Terus pindah ke istri yang lain. Gak ada hubungan badan, gak ada kalau pagi itu. Rasulullah SAW, maksudnya dalam hadis ini maksud saya, datangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus didoakan, pindah ke istri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, didoakan, pindah ke istri yang lain. Semuanya. Wa yad'ulahunna, dan Rasulullah mendoakan yang baik-baik untuk istri-istrinya. Fa in kana yaumu ihdahunna kana indaha, kalau pada hari itu jatahnya fulan, di mana hari itu beliau jatahnya, maka beliau menetap di situ. Paham enggak maksudnya? Ya, kalau waktunya di Aisyah ya mandek di Aisyah. Kalau waktunya di Ummu Salamah ya mandek di Ummu Salamah. Tetapi Rasulullah tidak. Jadi begini, istrinya Nabi itu tidak pernah satu hari pun kehilangan Nabi. Meskipun jatahnya di selain dia, tapi istrinya selalu diapakan? Disapa. Jadi nggak pernah merasa kehilangan. Itu Rasulullah SAW. Kemudian diterangkan di sini,
Wa fi akhirin nahar, kalau di akhir hari berarti apa itu? Sore. Kalau di sore hari, yujalisuha jalsatan yuhadithuha fiha. Kalau sore hari itu Rasulullah datang duduk bareng istrinya, Rasulullah duduk ngobrol-ngobrol. Itu kalau sore. Kalau pagi tadi cuma apa? Salam dan didoakan kebaikan-kebaikan. Karena istrinya banyak, Rasulullah mendatangi istri satu persatu. Tapi kalau sore hari didatangi dan duduk bareng, ngobrol, ya. Dan di sini dikatakan ufayadnu min ihdahunna, dan Rasulullah mendekat. Mendekat ini maksudnya takbil, Rasulullah mencumbu, mencium, wal mubasyarah, mencumbu istrinya, min ghairi jima, tapi enggak jima. Itu kalau apa? Kalau sore hari. Kemudian qala Ibnu Hajar, alladzi kana yaqau fi awwalin nahar salamun wa du'aun mahd. Kata Ibnu Hajar, Rasulullah itu kalau pagi mendatangi semua istrinya tujuannya untuk mengucapkan salam dan mendoakan. Itu kalau pagi. Adapun kalau sore hari, Rasulullah datangi satu persatu duduk bareng, diajak ngobrol, dicumbu, dicium tanpa jima. Nah itu ya. Itu kalau apa? Kalau sore hari. Makanya Aisyah mengatakan, tidaklah berlalu satu hari kecuali Rasulullah selalu mengelilingi kami. Tidaklah berlalu satu hari kecuali Rasulullah selalu mengelilingi kami. Bayangkan orang yang punya istri dua, yang satu didatangi 6 bulan gak pulang-pulang. Gak ada gak kayak gitu? Awake itu. Kok pulang cuma 2 hari 3 hari balik ke istri yang lain. Isyada. Apa ini? Ahakada Rasulullah yaf'al. Apakah seperti ini Rasulullah dulu mendahulukan? Rasulullah gak seperti itu dulu cara berpoligaminya. Ya, jadi seperti itu. Setiap hari didatangi semua, didoakan. Nah, kalau sore hari duduk ngobrol bareng, Rasulullah menciumi, mencumbui. Jadi setiap hari itu nggak merasa kehilangan. Cuma bermalamnya di mana sesuai apa? Sesuai jatahnya. Apa maksudnya? Sesuai jatahnya. Fakana nisa'uhu wala yafkidnahu bal, ya. Disarankan di sini wakana nisa'uhu la yafkidnahu. Jadi istri-istri Nabi itu nggak pernah kehilangan Nabi, karena setiap hari pasti ketemu. Kalau pagi hari disapai, disalami, didoakan. Kalau sore hari dicumbui, didekati, diciumi, disayangi gitu. Itu kalau sore hari. Lah di malam hari sesuai dengan apa? Jatahnya. Kalau siang hari Rasulullah jihad, dakwah di mana-mana. Ya, maka bagaimana dengan orang yang suka ngobrol begadang sampai jam 12 baru pulang, jam 1 sampai pulang. Bahkan Syekh Munajjid mengatakan alangkah jauhnya sekarang ini dengan Rasulullah. Ada orang yang sudah kerja dari pagi jam 7 sampai sore, pulang ke rumah sudah malam-malam, kadang-kadang pegang remote, nyalakan TV, istrinya nggak dijama, sampai nanti kadang tidur dalam kondisi remote masih ada di tangannya, kata beliau, kata pengarang kitab ini. Mana kita dengan Rasul? Padahal istrinya cuma satu. Padahal istrinya cuma apa? Satu. Rasulullah itu 9. Karena sudah wafat duluan nih. Itu semua merasa nggak ada yang kehilangan, merasa disayang semuanya. Makanya yang kemanten-kemanten tua itu, ya, apa kemanten tua? Saya wis tua-tua itu, jangan merasa bosan duduk sama istri. Kalau sudah mulai bosan, periksa kembali cara pernikahanmu, cara membina rumah tanggamu. Gak boleh, gak boleh. Nanti semakin dalam akan kita terangkan bagaimana sayangnya Rasulullah dengan istri-istrinya. Rasulullah itu tiduran di pangkuan istrinya, padahal istrinya haid, diajak selimutan bareng. Nanti diceritakan semua itu di kitab ini. Ya, berbeda dengan kaum muslimin zaman sekarang. Seandainya mereka itu benar-benar memperhatikan bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya, gak usah perlu kita lihat sinetron Korea, drama Korea, kesengsem menggandrungi artis Korea. Kenapa wanita-wanita muslimah kok menggandrungi artis Korea? Karena dia gak kenal siapa nabinya. Itu orang tuanya gagal mendekatkan anak-anaknya dengan Rasulullah. Tampannya kayak gimana sih artis Korea dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Makanya belajar kitab Syama'ilun Nabi supaya kenal Rasulullah.
Bagaimana rambutnya Rasul, bagaimana dadanya Rasul, bagaimana wajahnya Rasulullah, bagaimana dedeke awake Rasulullah, ada semuanya. Bagaimana sorot pandangan Rasulullah, bagaimana bibirnya Rasulullah, bagaimana warna kulitnya Rasulullah, bagaimana jenggotnya Rasulullah. Wallah, para sahabat mengatakan, wallahi tidak pernah aku melihat makhluknya Allah yang lebih bagus dari Rasulullah. Makhluk loh, bukan manusia loh, makhluk semuanya, burungnya, kijangnya, kelincinya, semua, nggak ada yang mengalahkan Rasulullah. Ini kita ini harus sering-sering menggali tentang Rasulullah, sehingga kelihatan Rasulullah dihina-hinakan, nggak ada yang ngurus, bahkan nggak tahu. Yang gitaran tetap gitaran, jereng. Rasulmu dihina loh. Itu karena orang tuanya gagal mendekatkan anaknya kepada Rasulullah, sampai nggak punya hero. Rasulullah diijek-ijek, dihina-hina, nggak merasa ada sesuatu. Nah, ini tanggung jawab kita bersama, harus mengenalkan Rasulullah kepada anak-anak kita. Nah itu ya. Kemudian perhatikan ya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah itu, perhatikan, Rasulullah itu kalau menggilir istrinya, Rasulullah tidak akan kembali ke nomor pertama sebelum habis yang ke-9. Paham maksudnya? 1, 2, 3, 4, 5 seliut balik yang pertama misalnya, tidur di yang pertama. Tidak pernah Rasulullah melakukan itu. Bahkan Rasulullah menjelang wafat sudah sakit keras loh itu. Tanya, besok aku di mana? Dipopong sama Ali sama Fadl, dipopong ke rumahnya istrinya, ke rumah istrinya. Padahal sakit keras, saking nggak maunya mendolimi istrinya. Sekarang ini kadang-kadang suami duwe akeh, kaken pola, ya, kemudian cari istri lain, ada kedoliman. Kalaupun nggak mendolimi istri pertama, atau dia pasti mendolimi istri yang kedua. Sakit loh Rasulullah, dibopong sama Ali sama siapa tadi? Fadl, ke rumahnya fulana, nggak mau mendolimi meskipun sakit. Waktunya menginap di mana? Ya di situ, Rasulullah harus di situ. Tapi saking parahnya sakitnya Rasul di akhir-akhir hayat tuh sudah payah Rasulullah berkata, besok aku di mana? Besok aku di mana? Istri-istrinya Nabi lain tahu, oh kayaknya Rasulullah ini berharap besok ada di rumahnya siapa? Aisyah. Akhirnya istri-istrinya Nabi itu kumpul semua. Kita Rasulullah ini sudah dalam kondisi kayak gini, kita usahakan apa yang lebih nyaman tuh Rasulullah. Ya sudahlah, biar Rasulullah yang memilih. Gak ada terus, istriku kabeh, awakku seloro kabeh iki, wis izinkan aku karo Aisyah. Gak ngono Rasulullah. Sampai istrinya sendiri yang apa? Mengizinkan. Ya. Nah, sekarang bagaimana Rasulullah mengumpuli istrinya? Kalau tadi kan duduk bareng gitu ya, ini beda-beda. Sekarang ini mengumpuli. Ngerti mengumpuli nggak? Maksud diterang detail, paham toh maksudnya? Mengumpuli ya jima itu loh. Dua akhirnya ngomong akhirnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, bagaimana Rasulullah mengumpuli istrinya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisaihi fil laila wahidah. Rasulullah pernah mengelilingi istrinya, maksudnya mengumpuli istrinya satu malam, semuanya 9 orang. Walahu yauma idin tis'u niswah, dan Rasulullah pada waktu itu punya 9 istri. Satu malam digilir semuanya. Awak mesti ije kantek. Ya. Rasulullah ini 9. Maka Qatadah seorang tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik, Ustadz, kenapa Anas bin Malik kok tahu kalau Rasulullah ngelilingi istrinya? Sopo Anas bin Malik ini? Anas bin Malik itu adalah pelayan kecilnya Rasulullah. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ada bocah kecil ini diberi julukan, apalkan ini, kenalkan kepada anak-anakmu. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu ada bocah kecil, namanya Anas bin Malik. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong anak ini biarkan bersamamu ya Rasulullah. Dia ini orang pintar, cerdas, biarkan dia bersamamu, meladenimu, membantumu, berkhidmat, melayani dirimu ya Rasulullah. Makanya Anas bin Malik itu, antum kalau buka kitab Sama'il Muhammadiyah, seluk beluknya Nabi dari A sampai Z, kebanyakan yang meriwayatkan siapa? Anas. Karena Anas ini tahu segala-galanya, tahu pakaiannya Nabi, tahu rambutnya Nabi, bahkan Anas tahu stempelnya Nabi di sini.
Sering nggak dengar Rasulullah itu punya stempel kenabian? Sering dengar nggak? Saya tanya, stempel itu gimana rupanya? Apa stempel kayak tok-tokan yang saya gini apa gimana? Saya yakin antum nggak tahu, atau kebanyakan nggak tahu. Nah itu belajar supaya tahu. Ya bagaimana stempel maksudnya apa sih? Nah, itu Anas bin Malik tahu semua, termasuk ini. Karena Anas ini tahu. Bahkan Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong doakan si Anas kecil ini ya Rasulullah. Didoakan Nabi, ya Allah banyakkan anaknya dan kayakan dia. Maka sejarah mencatat Anas bin Malik ini anaknya sampai 100 lebih. Anaknya Anas nih, karena doanya Nabi, karena sejak kecil ngerawat Nabi, ngambilkan air wudhunya Nabi, menyiapkan bekal-bekalnya Nabi. Maka Rasulullah senang sama anak kecil ini, dan cerdas Anas bin Malik. Didoakan Nabi, ya Allah banyakkan hartanya dan banyakkan anak keturunannya. Dalam riwayat 90 lebih, dalam riwayat 100 lebih anaknya Anas bin Malik, dan kaya raya dan lama wafatnya, termasuk sahabat Nabi yang paling akhir wafatnya, Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik bercerita, sesungguhnya dahulu Rasulullah mengelilingi istrinya, mengumpuli satu, selesai ganti yang kedua, ganti yang ketiga, ganti yang, sampai 9. Ya, sampai tabi'in ini berkata kepada Anas. Anas kan guru, seorang sahabat, punya murid jenenge apa? Tabi'in. Di antara muridnya Anas bin Malik adalah Qatadah. Qatadah berkata kepada Anas bin Malik, qultu li Anas, aku berkata kepada Anas bin Malik, awakana yutikuhu, loh apakah Rasul itu kuat menggauli istrinya apa? 9 dalam satu malam. Perhatikan, kunna natahaddasu annahu u'tiya quwwatan salasina. Rasulullah itu diberi kekuatan seperti 30 orang laki-laki. 30 orang. Kalau dikasih 9 ya masih bisa nambah lah, maksudnya itu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat. Dan riset membuktikan atqan nas aqwan nas. Semakin orang itu bertakwa, semakin kuat hubungan badannya. Ah mosok sih Ustaz? Oh iya. Kok bisa gitu? Tak jelasnya. Wong iku semakin bertakwa, semakin kuat hubungan seksnya. Apa ini benar-benar ilmiah atau? Iya ilmiah. Piye tak jelasno saiki. Logikanya begini, orang itu kalau nggak bertakwa, kalau mengumbar pandangannya, mengumbar kemaluannya, syahwatnya kececeran di tengah jalan. Ada dilihat di HP ada gambar perempuan dinikmati, kececeran syahwatnya di situ. Lihat perempuan nggak pakai jilbab dinikmati, kececeran di situ. Sampai dunia, nyampe di rumahnya entek. Paham nggak maksud saya? Sana dilihat dinikmati, sana dilihat dinikmati, sana dilihat dinikmati, sana dilihat dinikmati. Belum datang ke istrinya sudah kececeran di tengah jalan. Syahwatnya dia itu sudah dilampiaskan di tengah jalan, meskipun berupa apa? Pandangan, tapi sudah dicecer-cecerkan di tengah jalan. Sehingga dia kalau mendatangi istrinya loyo, karena syahwatnya sudah kececer di mana-mana. Tapi kalau orang bertakwa, menundukkan pandangan, melihat yang haram ditolak, melihat di HP ada gambar perempuan yang nggak genah dimatikan, utuh di sini belum tertumpah sama sekali. Kalau pulang ke rumah istrinya, itu syahwatnya yang utuh itu ditumpahkan ke istrinya semuanya. Logis nggak? Tuh jawaban kok kayak nggak setuju kan Pak? Setuju nggak? Ini mengintimidasi supaya mau setuju. Sahih malah, logis. Lah orang yang paling bertakwa di muka bumi ini siapa? Rasul. Makanya nggak heran kalau Rasul diberi kekuatan seksual itu, karena pandangan terjaga, mulutnya terjaga. Karena kita ini kan ada HP dilihat, ada gambar gak genah dilihat, ada musik didengarkan, ada berita-berita yang berbau seks kita ikut nimbrung. Nyampe ke istrinya sudah loyo, karena sudah tertumpah di mana-mana. Berbeda dengan Rasul dan orang yang bertakwa, Allah beri kekuatan. Makanya ada sebagian yang mengatakan atqon nas aqwan nas,
semakin bertakwa, semakin kuat orang itu. Karena dia menjaga apa tadi? Syahwatnya hanya untuk istrinya yang halal. Gitu ya. Mungkin habis ini istrinya mikir-mikir itu. Kalau nggak kuat hati-hati itu. Ya, baik. Nah, itu Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah itu kok istrinya banyak? Apa hikmahnya? Orang orientalis, orang sekuler, orang-orang yang benci Islam selalu mengatakan apa Muhammad itu doyan wanita. Doyan wanita. Dan memang Rasulullah senang sama wanita. Ada hadisnya. Aku diberi kecintaan kepada wanita. Ada hadisnya memang. Tetapi kita nggak bisa menghukumi paradigma zaman lampau dengan zaman sekarang. Saya mau tanya, tolong dijawab. Orang Nasrani pada zaman Nabi ada enggak? Orang Yahudi di zaman Nabi ada enggak? Orang kafir jahiliyah di zaman Nabi ada enggak? Orang Persia di zaman Nabi ada enggak? Semua musuh-musuh Islam sudah ada di zaman Nabi. Pertanyaan saya, tolong datangkan kepada saya celaan orang Nasrani pada waktu itu, celaan orang Yahudi pada waktu itu, celaan orang Cina pada waktu itu, celaan orang India pada waktu itu, celaan orang Afrika pada waktu itu, celaan orang Romawi pada waktu itu, celaan kafir Quraisy pada waktu itu kepada Nabi dengan dalil Rasulullah punya istri banyak. Apakah ada? Antum bangga pasti ini. Orang sekuler, orang orientalis, orang-orang yang benci sama Islam, orang munafik, orang liberal selalu mencari celah untuk menghinakan Rasulullah. Salah satu adalah Rasulullah dianggap doyan wanita, kan gitu kan? Oke, paham sampai sini? Nah, musuh Islam sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Ada Nasrani, ada Yahudi, ada kafir Quraisy, ada munafik, ada orang Persia, ada orang Majusi, sudah ada lengkap. Tapi nggak dinukil satupun musuh-musuh Islam yang ada pada waktu itu menyerang Nabi karena apa? Istrinya banyak. Antum paham nggak maksudnya itu? Kenapa? Karena pada waktu itu apa? Ya seperti itu. Nggak peduli Nasrani, nggak peduli Yahudi, semua itu. Kata Nabi siapa? Nabi Sulaiman, istrinya berapa? Banyak. Wanitanya Nabi Sulaiman banyak. Ya, Nabi Dawud banyak. Nabi Ibrahim istrinya berapa? Nah, jadi seperti itu. Nggak bisa kita menghukumi sesuatu zaman lampau dengan paradigma zaman sekarang. Oke. Nah, salah satu hikmahnya Rasulullah punya istri banyak itu untuk apa? Untuk tersebarnya ilmu. Untuk tersebarnya apa? Ilmu. Ummu Salamah meriwayatkan hadis dari Rasulullah, Zainab meriwayatkan hadis dari Rasulullah, Maimunah meriwayatkan hadis dari Rasulullah, Ummu Habibah meriwayatkan hadis dari Rasulullah, Aisyah meriwayatkan hadis dari Rasulullah, disebarkan semuanya untuk kepentingan dan kemaslahatan dakwah. Aisyah melihat Rasul, Ummu Habibah melihat Rasul, sehingga itu untuk penyebaran dakwah, sehingga apa yang ada pada diri Rasulullah tersebar kemana-mana. Itu salah satu hikmah menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagaimana yang beliau cantumkan dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan hadis di atas, bahwa Rasulullah diberi kekuatan berapa tadi? 30 orang tadi itu. Nah, kemudian ikhwatul iman, Ustadz, bagaimana kalau Rasulullah SAW yang menikah dengan seorang wanita, kira-kira apa yang dilakukan istri Nabi ketika melihat Rasulullah menikah lagi? Misalnya ada orang, ya, suaminya menikah, apa yang dilakukan suami kepada istrinya? Mari kita baca bagaimana Rasulullah SAW memberi teladan dalam hal ini. Perhatikan. Diterangkan di sini, bunia ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Zainab binti Jahsh bi khubzin wa lahmin. Rasulullah pernah membuat walimah dengan pernikahannya dengan Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini satu-satu wanita yang dinikahkan Allah. Tulis. Zainab binti Jahsh ini satu-satunya wanita yang dinikahkan bukan oleh walinya, tapi dinikahkan dengan siapa? Siapa yang menikahkan? Allah. Jadi Zainab binti Jahsh ini dulu istrinya siapa? Husain. Zaid bin Harisa. Nah, Zaid bin Harisa itu apanya Nabi?
mantan anak angkat kan gitu kan, terus dicerai, dinikahi Nabi kan gitu ceritanya, dan sudah saya ceritakan kalau nggak salah itu. Lah itu yang menikahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bangga Zainab, kalian dinikahkan bapak-bapak kalian, sedangkan aku dinikahkan siapa? Allah. Itu keistimewaannya Zainab binti Jahsh, salah satu-satunya istrinya Nabi yang dinikahkan Allah, nggak pakai wali, walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Lah pada waktu itu walimah, Rasulullah SAW menyuguhkan khubz itu roti, kue, walaham, laham artinya apa? Daging. Wa arsaltu ala to'ami, sama perawinya siapa? Anas bin Malik. Itu menunjukkan bagaimana dekatnya Anas bin Malik dengan siapa? Rasulullah. Anas bin Malik ini diberi tugas Nabi untuk, kalau kata orang Jawa, kalau ada walimahan itu namanya landang. Ngerti landang? Enggak ada yang ngerti, bukan orang desa soalnya. Landang itu misalnya saya punya walimah, saya nyuruh orang datang ke tetangga, ayo monggo ada waliman, ada acara, itulah. Kalau di desa-desa kan gitu, itu namanya landang. Jadi Anas bin Malik itu tugasnya kayak gitu itu. Dia datang ke rumah sahabat, ayo kita datang ke rumah Rasulullah ada walimah gitu. Nah, Rasul menyiapkan makanan apa tadi? Daging dengan roti. Fayaji'u qaumun, maka orang-orang sahabat-sahabat Nabi datang. Sahabat-sahabat Nabi datang, ikut walimah di situ, makan-makan di situ, selesai pulang. Kemudian datang lagi, dicari sama Anas bin Malik, datang lagi, makan-makan, pulang. Sampai akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada Anas, siapa lagi tamu kita? Kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, ma'ajitu ahadan atu, sudah gak ada lagi yang bisa aku undang ya Rasulullah. Artinya sudah apa? Sudah banyak, sudah semua gitu loh. Akhirnya kata Rasulullah SAW, irfa'u ta'amakum, ya sudah kalau gitu tolong diberesin makanannya ini. Setelah beres, fakharajan nabiyyu fantalaqa ila hujrati Aisyah. Nah perhatikan, itu hebatnya Rasulullah. Setelah walimah tuh sama istri barunya, ya dengan segala prosesnya, dengan segala runutannya, itu Rasulullah mendatangi istrinya yang lain. Padahal tak kasih tahu ya, janda itu dikasih jatah berapa hari kalau pertama kali nikah? Ngono bahas poligami, takoni ngene gak ero. Kalau sampean nikah lagi, punya istri baru, terus istrinya perawan, padahal sampean kan punya istri yang pertama tuh, paham ya? Jatah pertama kali bulan madu untuk istri pertama berapa hari? Istri yang kedua kalau perawan berapa hari? Wis ojo bahas-bahasan poligami menenek terus belajar iki awakmu. 7 hari kalau perawan dikasih 7 hari. Kalau apa? Lawannya perawan apa? Janda insya Allah 3 hari. Tetapi Nabi itu enggak kemudian ditinggal plus, bukan. Begini, Rasulullah kalau sudah walimah selesai, sudah tamunya hilang semuanya, Rasulullah datang ke rumahnya Aisyah. Rasul datang ke rumahnya Ummu Salamah, Rasul datang ke rumahnya Maimunah, didatangi. Jadi seperti saya katakan tadi, tidak pernah satu hari pun istrinya Nabi merasa kehilangan Nabi, kecuali memang kalau ada jihad, ada dakwah, ada umrah, itu beda lagi. Paham sampai sini ya? Nah. Dan antum tahu nggak apa yang dikatakan istrinya Nabi kepada Rasulullah ketika Rasulullah punya istri baru? Coba sebelum antum baca hadis ini kira-kira sing diomong apa? Gak bisa mikir ya? Kalau antum bayangno sampean di Bojo Anyar, terus sampean mulai nang Bojo Lawas, kira-kira diapakno karo Bojo Lawas? Ya, ini bagaimana nih Rasulullah dalam melakukan ini? Perhatikan, ini luar biasa ini. Itu Rasulullah sementara ditinggal istri barunya itu, datang ke istrinya yang lain, Aisyah, Salamah, Habibah, Maimunah, Zainab, semua didatangi. Terus Rasulullah untuk apa? Memastikan istrinya itu dijaga perasaannya. Segitunya loh Rasulullah. Ini poligami sing istri ini pertama nggak dikasih tahu. Tiba-tiba ada foto di luar negeri ke istri yang pertama. Oh, gak loro istri pertama itu. Ngono ku lho wong saiki. Ini Rasulullah ini setelah walimah didatangi istrinya tuh. Jangan sampai istrinya itu kecewa. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Datang ke rumahnya Aisyah, datang ke rumahnya Maimunah, datang ke rumahnya Zainab. Rasulullah mengatakan, Assalamualaikum ahlal bait, semoga keselamatan bagi kalian wahai keluargaku. Warahmatullah, semoga kasih sayang kepada kalian wahai keluargaku. Kira-kira gimana istrinya ngomongnya? Kalau sekarang kan lapo mulai barang ya, serono. Ya. Ini lihat akhlaknya istri-istrinya Nabi. Qalat wa alaikassalam warahmatullah, semoga keselamatan dan rahmat kasih sayang Allah juga kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Aisyah? Apa kata istri Nabi yang lain? Kaifa wajadta ahlaka ya Rasulullah, barakallahu laka. Bagaimana keadaan istri barumu ya Rasulullah? Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu ya Rasulullah. Gak mungkin istrinya Nabi bisa ngomong kayak gitu kecuali Nabi orang baik. Perempuan itu cerminnya laki-laki. Nek kon iku wong elek gak ngira bojomu apik. Saya pernah nulis tulisan sejarah mencatat Imam Ahmad itu punya istri yang super soleh. Bukan soleha lagi, super soleha. Imam Ahmad bin Hanbal, pengarang kitab Ushul Sunnah itu punya istri namanya Ummu Soleh. Karena anaknya kan namanya apa? Soleh. Jadi dia diberi kunyah Ummu Soleh. Imam Ahmad mengatakan, wallah aku berumah tangga hidup bersama Ummu Soleh selama 30 tahun. Wallahi tidak pernah satu kata pun dia menyelisih aku. Kata Imam Ahmad deh, aku telah berumah tangga dengan Ummu Soleh, dia orang yang baik. Wallahi aku tidak pernah berselisih kepadanya meskipun satu kata, gak pernah. Nurut Ummu Soleh. Itu yang komen, aku pernah nulis kayak gitu Pak. Yang komen, Masya Allah Masya Allah istrinya Imam Ahmad, Masya Allah istrinya Imam Ahmad. Ini gak salah komentar kayak gini, tapi sejatinya itu adalah menunjukkan kebaikannya Imam Ahmad. Antum paham gak maksudnya? Gak mungkin istri gak bantah nurut kalau Imam Ahmad bukan orang yang, itu dalil bahwa Imam Ahmad juga orang baik. Coba Imam Ahmad gak baik, gak mungkin punya istri kayak gitu. Kenapa istri kok kadang ngomong? Ya karena kita yang kurang baik, kurang peka. Pokoknya laki-laki kudu harus salah. Memang gitu kaidahnya. Harus salah. Nek awakmu ngerasa bener ngambek, mesti awakmu bener tetap ngambek. Iku kaidahne nek karo wong wedok itu kudu ngalah. Wong wedok iku nek dhek salah, nek wong wedok iku nek sampean sing salah, sampean mendolimi dia nangis. Tapi nek dia sing salah, ya dia nangis pisan. Wes pokoke nangis terus gitu. Sampean sing salah dia nangis, tapi nek dia salah, ya nangis juga. Jadi semenang-menang loh. Itu nek mau wedok ngono. Itu sudah digambarkan Nabi. Sampean ojo merasa istrimu malaikat bidadari. Rasulullah dhewe ngomong, wong wedok iku akeh kufure. Seandainya wong lanang ngelakoni kebaikan setahun dari 1 Januari sampai 31 Desember baik semuanya, kemudian beleset 1 Januari gak nukokno baju lebaran itu kan setahun kamu melakukan kebaikan, penghujung tahun kamu melakukan kesalahan, istrimu akan mengatakan awakmu gak pernah berbuat baik. Itu Rasulullah sudah ngomong kayak gitu. Makanya bojo sampean ngono wis jarno ae. Wis pancene ngono. Tak kandhani awakmu iku. Memang itu Rasul, memang itu perempuan. Dek salah, dek sampean nek salah sampean kudu njaluk sepuro. Nek dek salah, ya tetep awakmu njaluk sepuro. Nek gak ngono gak diwawu awakmu, ya. Itu kaidahnya bermuamalah sama wanita, harus berlapang dada. Nah, terus sampai mana kok ke situ-situ tadi? Jadi itulah istrinya Rasulullah. Jadi apa yang dilakukan Nabi ketika punya istri baru dan apa yang dilakukan oleh istrinya Nabi ketika Nabi punya istri baru sudah antum ketahui. Makanya kalau nggak bisa gitu hati-hati. Dia punya istri baru, Rasulullah datangi istri-istrinya. Ditanya bagaimana kabarnya supaya nggak gelo istrinya. Duh, Rasulullah lali rek karo aku. Enggak, didatangi, didoakan. Makanya lihat balasannya, istrinya Nabi mengatakan, "Kaifa tajidu ahlaka ya Rasulullah?" Bagaimana dengan istrimu ya Rasulullah? Sekarang nggak mungkin wanita ngomong kayak gitu itu. Gimana istri barumu Mas? Ya dak ono wis, pura-pura gak ero.
Itulah akhlaknya Rasulullah, sehingga istri-istrinya pun jadi baik, ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wafiyan li zaujatihi. Rasul itu lelaki setia kepada istrinya. Yahfadullaha haqqaha. Rasulullah menjaga betul hak istrinya. Wala yansa sabiqu ahdiha. Dan Rasul tidak pernah melupakan kebaikan istri-istrinya. Saya terangkan. Sulit cari orang kayak Rasulullah. Rasulullah ini suka memuji Khadijah binti Khuwailid, luar biasa. Suka memuji-muji Khadijah. Sampai Aisyah berkata, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in nabi, maghirtu ala Khadijah." Tidak pernah aku cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Padahal Aisyah ini nggak menangi Khadijah. Nggak menangi maksudnya apa? Nggak sempat jadi madu. Paham? Karena Khadijah nih wafat tanggal 10 tahun ke-10 masa kenabian. Berarti umurnya Nabi berapa? 50. Sedangkan jaraknya umurnya Nabi dengan Khadijah berapa? Yang masyhur berapa? Ojo suwe ngitung ya, Rasulullah nikah umur selawe, Khadijah ngitung umur 40. Berarti Nabi umur 50, Khadijah umur berapa? 65 kalender Hijriah. Bukan Masehi. Jadi Rasulullah itu umurnya 63 tahun, itu kalender Qamariyah. Kalau ditarik, dikonversi ke Masehi, umurnya Nabi nggak sampai 63. Umurnya Nabi itu kalau nggak 61, 60-an. Kalau dikonversi kemana? Ke Masehi. Paham nggak maksud saya? Ada orang ngomong umur kuis sudah telusat wis kayak Rasulullah. Oh enggak, iku awakmu Masehi. Rasulullah itu kalender apa? Memang Qamariyah belum ada tahun pada waktu itu, tapi Rasulullah itu hitungannya hari-harinya per bulannya pakai kalender bulan gitu. Saya mau tanya antum, Qamariyah sama Masehi lebih banyak mana harinya? Masehi kan 365. Kalau Masehi kan 30 31. Betul apa Anda? Kalau Qamariyah kalau nggak 30 berapa? 9. Jadi banyak yang Masehi. Oke, kembali ke materi. Aisyah mengatakan tidak pernah aku cemburu kepada istri-istrinya Nabi yang lain melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Lakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Rasulullah selalu mengingat-ingat kebaikannya Khadijah. Ini istri yang berkesan di Rasulullah. Wa rubbama dhabaha syata thumma yuqatti'uha a'dha'a. Terkadang Rasulullah itu menyembelih kambing, dipotong-potong banyak. Kemudian Rasulullah mengatakan, tolong kasihkan ini ke teman-temannya Khadijah, tolong ini kasihkan ke saudara-saudaranya Khadijah, tolong kasihkan ke adik-adiknya Khadijah. Ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Sampai-sampai Aisyah mengatakan seakan-akan gak ada di muka bumi ini wanita kecuali Khadijah saja. Karena setiap hari sering-sering Nabi ngomongkan Khadijah, Khadijah, Khadijah. Dulu Khadijah seperti ini, dulu Khadijah seperti ini. Rasulullah itu wafi, setia. Ya innaha kana li minha walad. Dulu Khadijah itu begini, dulu Khadijah itu begitu, dulu saya teringat Khadijah begini. Selalu disebut-sebut sama Rasulullah. Dan itu kan aneh. Kalau nggak saking baiknya Khadijah nggak mungkin itu terjadi. Bagaimana mungkin seorang yang masih hidup cemburu kepada orang yang sudah mati? Kalau nggak saking apinya siapa? Khadijah. Kemarin saya ceritakan nggak waktu Rasulullah didatangi wahyu? Sebulan yang lalu saya ceritakan itu. Rasulullah diajak Khadijah kemana? Itu zaman jahiliyah loh. Khadijah mengatakan arju antakuna nabiyya hadil ummah. Aku berharap engkau akan menjadi nabinya umat ini. Masih ingat kan? Sebulan yang lalu saya sampaikan itu. Setelah itu Khadijah membawa Rasulullah kemana? Ke Waraqah, seorang yang ahli agama, tidak dibawa ke dukun. Padahal itu zaman jahiliyah. Orang kalau ada masalah selalu pergi kemana? Ke dukun. Khadijah enggak. Itu menunjukkan cerdasnya Khadijah. Makanya membekas di hati sanubarinya Rasulullah. Rasulullah tidak melupakan Khadijah. Selalu diingat-ingat. Wala yadkuruha sallallahu alaihi wasallam illa yuthni alaiha. Tidaklah Rasulullah menyebut Khadijah kecuali dibarengi dengan pujian. Tidaklah Rasulullah menyebut kata-kata Khadijah kecuali dibarengi dengan pujian dan pujian. Wa yastaghfir laha, dan Rasulullah selalu yastaghfir, memohonkan ampunan untuk Khadijah.
An Aisyah mengatakan, Aisyah berkata, karena Rasulullah idza dzakara Khadijah lam yakun yas'amu min sana'in 'alaiha wal istighfari laha. Dahulu Rasulullah kalau menyebut nama Khadijah tidak pernah bosan untuk memuji-mujinya dan selalu memohonkan ampunan untuk Khadijah. Setia Rasulullah. Rasul itu ngerti balas budi. Sampai suatu saat, perhatikan, ada yang lebih dahsyat dari itu. Ada seorang wanita tua sekali datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sampai sudah lupa ingat sama wanita ini saking tuanya. Kemudian wanita tua ini ditanya sama Nabi, "Man anti? Sinten jenengan niki? Siapa Anda ini?" Dijawab, "Ana Jusamah." Saya ini Jusamah ya Rasulullah, yang dulu itu loh. Jusamah temannya Khadijah. Temannya siapa? Khadijah. Akhirnya namanya diubah Nabi. Jusama artinya jelek, diganti Nabi, bal anti Hasanah. Engkau ini bukan Jusama. Engkau ini bukan Jusama. Kau bukan Jasama, tapi kau adalah Hasanah. Hasan dari kata Hasan. Apa artinya Hasan? Baik, bagus, cantik, bagus. Ya, kau bukan Jasama, kau adalah Hasanah. Maksudnya namanya diganti Nabi. Jadi mengubah nama yang jelek ke nama yang bagus itu sunnah Nabi. Kalau ono arek jenenge Gareng, ubahan. Saya punya teman namanya Gareng sekelas. Insya Allah dia dengarkan kita barangkali. Gareng, Pak. Padahal belajar Arab, maca Arab, sing ngulang wong Arab, tapi jenenge dia Gareng. Diceruk kalau dosen ini. Piye Gareng tulisannya bahasa Arab piye coba? Inj. Orang Arab kan nggak bisa ngomong ang juga iso. Ono bahasa bahasa Arab G kan boten wonten. Jadi Gareng itu ditulis Ghorinj. Nah, itu ya. Semoga beliau mendengar dan hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Teman saya Gareng Bulbul namanya. Nah, toib. Diganti sama Nabi, kamu bukan Jasama, kamu itu Hasanah, wanita cantik bagus. Kaifa antum, kaifa halukum, kaifa kuntum ba'dana. Bagaimana keadaannya? Gimana kamu? Ada masalah apa? Enak apa enggak? Qalat, wanita ini, "Bikhair ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Falamma kharajat qalat ya Rasulullah taqbal ala hadil ajuz. Jadi datang lembut, gimana keadaannya? Bagaimana? Namanya dipuji-puji, Anda bukan Jasama, ambek bercanda gitu. Mulai sekarang nama Anda apa tadi? Hasanah. Bagaimana kabarnya? Bagaimana keadaannya? Diantarkan Nabi nih, diantarkan Nabi sampai wanita ini nggak kelihatan, sampai wanita ini pergi, sampai keluar diantarkin sama Nabi. Setelah itu Aisyah tuh heran sama yang dilakukan Rasulullah itu. Aisyah ngomong, "Ya Rasulullah, innaka ya Rasulullah takbalu ala hadil ajuz hadal iqbal." Ya Rasulullah, Anda ini menyambut orang tua ini kok sedemikian rupa. Emang apa keistimewaan orang tua ini? Sudah tua, kalau saya kenal. Kenapa Pak jenengan kok Masya Allah kayak ada sesuatu yang beda dengan wanita ini? Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, kanat ta'tina zamana Khadijah." Ini orang dulu sering datang kepadaku menemui Khadijah. Tuh, saking sayangnya sama Khadijah sampai Rasulullah itu menyayangi orang yang disayangi Khadijah. Padahal wong tuwek misalnya. Rasulullah gak kenal Bang. Kan saking tuanya, jadi, "Man anti, siapa Anda?" Mereka sudah gak kenal. Tapi ketidakkenalan Rasulullah tidak menghalangi dia tetap berbuat baik sama orang itu. Kenapa? Karena ini dulu temannya siapa? Khadijah. Tidak hanya berbuat baik sama Khadijah, tapi Rasulullah berbuat baik kepada teman-temannya Khadijah. Saking setianya Rasulullah sama Khadijah. Kemudian ya, ini materi tentang istri ini kayaknya nggak mungkin satu pertemuan, Pak. Dipanjang di sini nih, macam-macam poinnya. Ini kan poinnya masih Rasulullah setia, ya kan? Tadi Rasulullah pertama kan nggak tahu sama tulis apa enggak. Yang pertama tadi poinnya kan bagaimana Rasulullah duduk bareng istri, sudah ya. Yang kedua bagaimana Rasulullah mengumpuli istri, sudah. Sekarang yang nomor 3, bagaimana Rasulullah apa tadi? Setia kepada istrinya. Pernah suatu saat ada seorang wanita yang bernama Hala binti Khuwailid. Siapa kira-kira Hala binti Khuwailid?
adiknya Khadijah, namanya saja Hala binti Khuwailid, sama dengan Khadijah binti Khuwailid. Saudarinya Khadijah datang ke Rasulullah, istadzanat Hala bintu Khuwailid ala Rasulillah, izin minta masuk begitu loh. Ketika Rasulullah melihat yang datang itu Hala, sumringah Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan Allahumma Hala, ya Allah Hala datang, seneng gitu Rasulullah. Kenapa kalau Rasulullah seneng? Kalau Hala ini siapanya siapa? Saudarinya Khadijah. Ini sampai membuat Aisyah cemburu. Cemburunya bukan ke Hala, tapi karena Hala ini apanya Khadijah, saudari Khadijah. Sampai Khadijah ini cemburu dan mengatakan, ya, qad abdalakallahu khairan minha. Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu menyebut wanita tua itu? Limadza tadkuru min ajuzin min ajaiz Quraisy. Kenapa kau selalu menyebut wanita-wanita tua itu? Ya, yang telah mati beberapa tahun yang lalu. Qad abdalakallahu khairan minha, padahal Allah menggantikan yang lebih baik daripada wanita yang bernama Khadijah itu. Bukankah aku lebih baik dari Khadijah? Dijawab sama Rasulullah. Perhatikan. Rasulullah mengatakan, ma abdalani Allahu khairan minha. Allah tidak menggantikan untukku orang yang lebih baik daripada Khadijah. Dibela sama Nabi, padahal Aisyah ini wanita yang paling dicintai Nabi pada waktu itu. Sahihlah, pada waktu itu Aisyah adalah orang yang paling dicintai Nabi, tapi itu tidak menghalangi Rasulullah untuk menyampaikan kebaikannya Khadijah, dan itu tidak menghalangi Rasulullah untuk menjelaskan ke Aisyah bahwa dia nggak bisa menggantikan siapa? Khadijah. Dan Rasulullah mengatakan, ma abdalani Allahu khairan minha. Allah tidak menggantikan kepadaku yang lebih baik dari Khadijah. Qad amanat bi id kafaronian nas. Dia adalah orang yang pertama kali percaya dengan risalahku ketika semua manusia di jagat raya ini mendustakan ajaranku. Dia orang yang telah menginfakkan hartanya di jalan perjuanganku ketika orang-orang lain kikir dan pelit terhadap perjuanganku, dan darinya lah aku memperoleh anak yang tidak aku peroleh dari istri-istriku yang lain. Dibela sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Ini menunjukkan ini istri pertama ditinggal, dapat mainan baru, nggak pulang, kok pulang ketemu anaknya, ini akhirnya lebih betah ke istri yang bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah kalau kayak gitu? Lihat sayangnya Rasulullah kepada Khadijah, ya. Bahkan disampaikan dalam hadis, idhabu bihi ila fulana. Rasulullah kalau punya makanan, menurut Anas bin Malik, sama selalu Anas bin Malik, karena Anas itu yang paling tahu jeruannya Rasulullah. Idhabu bihi ila fulana, tolong kasihkan ini ke fulana, temannya Khadijah. Kasihkan ini ke temannya Khadijah, ke adiknya Khadijah. Rasulullah seperti itu. Fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Sampaikan ini ke wanita itu karena aku masih ingat wanita itu dulu seneng sama Khadijah. Diingat-ingat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu akhlaknya kalau panjenengan punya istri, terus istri sampean wafat, sampean nikah lagi. Semoga istri sampean nggak wafat, tapi ya semoga panjang umur dalam kebaikan. Kalau istri yang pertama wafat, jangan dilupakan kebaikannya. Kok datang ke mertuamu sambungan, paman-pamannya istrimu sambungan, meskipun istrimu sudah mati dan kamu dapat istri yang lagi, jangan pernah memutus hubungan. Itu termasuk tanda kamu mencintai istrimu yang pertama dulu, yang sudah wafat. Sama seorang istri kalau punya suaminya wafat, kemudian dia nikah sama laki-laki lain, jangan melupakan kebaikan suamimu dulu, ya. Sambung tali kekerabatan yang baik-baik. Itulah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat panjang materi tentang istri. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil zaujatahu qabla khurujihi minal bait. Rasulullah itu sebelum keluar dari rumah mencium istrinya. Kayak gini nih gak usah dipelajari dari artis Hollywood, gak usah. Mereka itu yang nyontoh Rasulullah. Kita aja yang gak ngerti kayak gitu-gitu karena gak baca hadisnya Nabi.
Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau keluar rumah mencium istrinya. Dari Aisyah dikatakan, "Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi." Rasulullah itu kalau mau pergi mencium istri-istrinya. Tsumma kharaja, kemudian baru Rasul pergi salat, dicium dulu istrinya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita nih sudah berumah tangga, mungkin sudah lama, kalau nggak bisa menjalankan itu, kita koreksi kembali. Itu ada apa? Kita perbarui cinta kita kepada istri-istri kita. Nah, saya ngomong istri-istri kita ini supaya optimisme gitu kan ya. Silakan sedih ibu-ibu ya. Enggak lah, insya Allah ya, enggak apa-apa ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir, bahkan Rasulullah mencium istrinya dan mencumbui istrinya wa huwa shaim, padahal beliau berpuasa. Boleh selama enggak keluar air mani dan enggak terjadi hubungan badan. Nah, kalau sudah terjadi hubungan badan enggak boleh. Jima itu apa sih? Kapan wanita laki-laki dikatakan jima? Kapan dikatakan zina? Orang kumpul bareng, telanjang bareng itu belum zina. Belum zina. Kalau ketangkep belum zina namanya. Yang menyaksikan orang 4 telanjang bareng, hanya sekedar itu tok, belum zina. Karena definisi zina adalah terjadinya hubungan suami istri, jima, terjadinya hubungan laki-laki perempuan yang tidak diikat oleh ikatan pernikahan atau perbudakan. Lah, kapan dikatakan jima itu, mohon maaf, jangan dianggap tabu. Saya menjelaskan ilmu dan diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Kapan wajib mandi? Kapan dikatakan zina? Kapan al-khasyafa fi farjin nisa? Kalau kepala zakarnya laki-laki itu sudah tenggelam, itu sudah wajib mandi. Kalau zina sudah dihukumi zina. Helmnya itu sudah hilang, nah itu baru dikatakan zina. Kalau itu belum, makanya kalau ada yang diduga zina terus dilaporkan ke hakim Islam, misalnya ada negara Islam misalnya, gak bisa sampai benar-benar seperti timba masuk sumur, sampai celak masuk ke tempatnya. Adapun cuma berdua gelap-gelapan belum bisa. Itu kalau nggak tahu betul-betul, malah yang dicambuk malah yang siapa? Yang lapor malah yang dicambuk. Qadzaf, kalau nggak bisa menghadirkan saksi terhadap peristiwa itu. Nah, sampai di sini ya, sudah 1 jam kurang lebih saya sampaikan materi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, karena saya juga dipesan takmir gini karena kita masih musim pandemi ya, jadi jangan terlalu malam-malam. Silakan kalau ada pertanyaan. Dan ini masih belum selesai bab tentang apa? Istri ya. Bagaimana Rasulullah bermuamalah sama istri. Terakhir tadi Rasulullah mencium apa? Istrinya ketika keluar rumah. Dan silakan kalau ngaji kayak gini istrinya diajak, biar sama-sama ngerti. Biar sama-sama harus memperbarui rasa cinta. Biar tidak kering kerontang dalam berumah tangga ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Baik. Afwan Ustadz, tidak sesuai tema. Izin bertanya Ustadz, posisi saya sudah berkeluarga dan istri saya hamil. Kemudian orang tua saya ingin syukuran untuk calon cucu, tapi tanpa ada kirim doa, hanya masak dan dibagikan ke tetangga. Syukuran sudah lahir apa enggak? Paham maksudnya ya? Kalau sudah lahiran, silakan tasyakuran dengan tasyakuran yang sesuai syariat. Namanya apa? Namanya akikoh. Adapun belum, ya belum apa-apa, masih ketahuan 1 hamil 1 bulan 2 bulan, atau apa lagi kalau pakai tanggal-tanggal tertentu, 7 bulanan ya kan, merocoti jenenge wong Jawa, diperocoti supaya lahirnya merocot gitu loh, supaya lancar. Nah, itu nggak boleh ya. Maksud acara tersebut hanya sodako ke tetangga dan sekitarnya. Bagaimana cara menyikapi sebagai orang? Kalau niatnya sodako ya nggak apa-apa sih, cuman sodako nggak harus diikat karena apa? Karena hamil ya, dan nggak harus diatasnamakan tasyakuran kehamilan. Kalau mau ya minta diberi Allah kemudahan biar nanti hamilnya lancar, ya dia sodako, nggak masalah. Tapi nggak usah kemudian sodakonya diatasnamakan apa?
sodako kehamilan atau tasyakuran kehamilan, nggak usah pakai kata-kata itu. Boleh Anda bersodako dengan harapan tawasul dengan amal soleh agar diberi kelancaran, boleh nggak kalau seperti itu? Boleh, tapi mengaitkan kehamilan dan diatasnamakan kehamilan, nah itu yang nggak boleh. Nah, tapi lebih amannya ya sudah sabar, banyak-banyak sedekah, nggak harus dikaitkan karena kehamilan, nggak harus punya acara khusus, ritual khusus, enggak. Kalau sedekah aja, ya. Nah nanti kalau sudah lahir, baru 7 harinya diapakan? Diakikoi. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing pada hari ke-7. Kalau lahirnya Sabtu, maka akikohnya hari Jumat. Kalau lahirnya hari Senin, maka akikahnya hari Ahad. Kalau lahirnya hari Rebo, maka akikahnya hari Selasa. Kalau misalnya jam sekian ini lahir anaknya, kapan akikahnya? Ini hari apa ini? Ini hari apa ya sekarang ini? Hari apa ini? Hari Kamis kan? Kamis malam. Berarti kapan? Akikoi? Sabtu, kok Sabtu itu loh? Hah? Kok Jumat itu piye ceritanya? Saya ulangi ya. Kalau lahirnya Jumat, akikohnya Kamis, betul? Kalau akikohnya Kamis, akikoi Rebo. Kalau lahirnya Selasa, akikoi Senin. Betul nggak saya ngomongin? Apa keliru tadi? Enggak kan? Nah sekarang ini hari apa? Hari Kamis kan? Malam tapi. Lah kalau misalnya anakmu lahir jam sekarang ini, akikoi kapan? Kamis. Kenapa kok Kamis? Karena malam ini sudah miliknya hari Jumat. Nah itu ya, jadi seperti itu aja. Sekarang ini kadang-kadang sering kayak gitu, 7 bulanan pakai acara itu. Tapi nanti justru kalau akikohnya nggak pakai apa-apa, itu adat Jawa ya, tapi bukan syariat Islam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya meninggalkan kerjasama di antara kaum muslimin, yaitu dengan tidak ridho dan tidak suka membeli dagangan dari kaum muslimin, tapi suka membeli barang dari toko-toko kafir? Dan bolehkah menggunakan produk-produk dari kafir? Apakah hal itu halal dan atau haram? Bagaimana hukumnya meninggalkan kerjasama di antara kaum muslimin, yaitu dengan tidak ridho dan tidak suka membeli dagangan dari kaum muslimin? Lah gak boleh lah. Kita potong sampai di sini dulu ya. Nanti kalau orang kafir nanti dulu. Nah, kita kenapa nggak mau membeli dari kaum muslimin? Apalagi memboikot, tidak ridho dan tidak suka membeli dagangan dari kaum muslimin? Ya tidak boleh. Justru kita harus menolong saudara kita. Kemudian bagaimana kalau dia menggunakan produk kafir, toko-toko kafir dia jual beli dengan dia kerjasama dengan toko-toko kafir? Masalah muamalah boleh, nggak ada masalah muamalah sama orang kafir. Gitu loh. Sebentar, ini butuh perincian. Al-aslu fil muamalati al-ibaha wal khil. Hukum asal muamalah itu boleh-boleh saja sama orang kafir, nggak apa-apa. Rasulullah wafat dalam keadaan baju perangnya tergadaikan di rumahnya orang Yahudi. Berarti kan Rasulullah punya utang kepada orang Yahudi berupa makanan. Bermuamalah sama orang Yahudi, padahal orang Yahudi itu pengkhianat dan seterusnya. Kan gitu kan? Oke, jadi hukum asalnya nggak apa-apa. Tetapi ini masalahnya adalah ada kata-kata benci dengan dagangan orang muslim. Ini yang nggak boleh, kata-kata ini. Seandainya dia itu nggak beli karena ini kualitasnya kurang bagus gitu ya, ini toko kafir tapi produknya bagus, sebatas itu saja, monggo nggak apa-apa. Tapi kemudian dia nggak ridho, benci, itu nggak boleh benci kepada saudara apa? Muslim gitu ya. Adapun masalah boikot beda lagi. Memang ada khilaf para ulama. Ya, ada yang mengatakan harus berdasarkan apa? Walil amr. Jadi kalau sudah nyata dari awal, dari hulu ke hilir, ya memang nggak bisa, kecuali harus apa? Negara. Kan gitu kan ya. Tapi sebagai seorang muslim Anda punya pilihan untuk beli apa tidak. Paham nggak maksud saya? Bebas-bebas saja, saya nggak mau produknya Perancis. Kenapa nggak boleh? Adapun boikot umum, ya memang paling afdol memang sama apa? Sama negara, supaya dari hulu ke hilir stop, kan gitu kan. Tetapi kita sebagai person terus kita, saya nggak beli dengan produknya Perancis, ya mau nggak apa-apa, bagus. Itu juga difatwakan oleh para ulama.
Dan nggak boleh masalah gini kemudian saling mencela. Ya, saya juga melihat sebagian dai Surabaya, anak-anak muda ini ya, seperti itu, menyala-nyalakan, yang mengatakan boikot sama Prancis, kemudian dicela dan seterusnya. Biasa aja masalah ijtihadiyah itu, nggak usah sampai saling mencela orang yang berpendapatnya lain. Masalah kayak gini-gini jangan sampai kita ini saling bermusuhan ya, wal baro'ila gara-gara itu. Ada kalam dari para ulama, pokoknya harus pemerintah titik, nggak boleh. Kalau mau nggak silakan, nggak ada masalah dengan itu. Tapi ada ulama lain yang berpendapat kalau ente mau, ente mampu, ente berusaha untuk memboikot, ya mau nggak silakan ente. Ini juga ada kalam ulamanya. Jadi nggak usah saling celah-mencela. Heran saya kok gini juga cari celah itu, saya heran. Jangan seperti itu. Hargai orang lain punya pendapat selama nggak ngawur, selama ada kalam ulamanya. Biasa, berbeda itu. Harus lapang dada dalam urusan kayak gini nih ya. Tetapi sepakat kalau itu seandainya dilakukan dengan negara dari hulu ke hilir, dari awal sampai akhir, itu lebih kena dan lebih sempurna. Tapi secara perorangan ya monggo saja, nggak apa-apa. Namanya orang berwala kok. Ada orang selalu mencela. Ustaz Irwandi ditanya tentang masalah ini, pernah dengar kan? Dengar, yang dengar, enggak kan gitu kan? Ustaz, apakah boleh kita memboikot produk Prancis? Kata beliau, seingat saya, Ustaz Irwandi mengatakan, ada orang melukai aba antum, mencela, menghina-hina bapak antum, terus dia jualan. Itu bisa beli ke dia? Padahal dia mencela-cela ibu antum, bapak antum. Nah ini yang dicela siapa? Rasulullah. Gitu. Ya, kayak gitu tuh, jangan kemudian beda pendapat terus mencela orang lain. Ustadz dicela gara-gara pendapatnya beda dengan dia. Nggak boleh kayak gitu ya. Harus berlapang dada dalam urusan yang memang boleh berbeda. Terus ini adalah tadi. Izin bertanya Ustadz, saya punya bapak sudah lama tidak memberi nafkah, kemudian pergi dengan wanita lain. Saya coba menghubungi beliau agar menyudahi hubungannya dengan ibu saya. Perkataan saya mungkin menyakiti bapak, lalu beliau bilang saya anak durhaka. Apakah seperti ini saya salah Ustadz? Ya tidak salah, tapi dengan cara yang baik. Pak, jenengan nggak boleh menggantungkan ibu. Kalau jenengan ini masih mengakui ibu sebagai istri, harus dinafkahi. Kalau enggak, dolim loh, dolim gede, dolim besar, membiarkan wanita terlantar itu. Makanya disampaikan dengan kata-kata yang baik. Pak, jenengan ini kalau ibu ini masih sebagai ibu, masih sebagai istrinya bapak, harus dinafkahi lahir dan batin. Makanya kan nikah, kalau neruskan yang baik, kalau cerai yang baik. Kalau mau melanjutkan hubungan suami istri harus bertanggung jawab, kasih nafkah lahir dan batin. Kalau enggak, ceraikan dengan cara yang terhormat, karena wanita itu supaya bisa menikah lagi. Jangan digantung wanita itu kalau ente sudah seperti itu. Dan itu dosa besar, dosa menyanyiakan wanita, dosa menyanyiakan anak, dosa besar, tidak boleh. Ya, maka boleh bagi anda untuk menasihati bapak anda. Kalau memang anda sudah seperti itu, tolong ceraikan ibu, Pak, kasihan ibu. Ibu butuh melanjutkan kehidupan biar menikah lagi. Dan kalau ada kerusakan rumah tangga, suami istri cerai, terus ada anaknya, perhatikan wahai anak yang mengalami kejadian seperti itu, jangan pernah menghalangi ibumu untuk menikah lagi. Dan wahai anak-anak, jangan menghalangi ayahmu untuk menikah lagi jika memang nggak bisa dipertahankan. Maksudnya begini, atau memangnya satu-satunya meninggal. Saya menjumpai ada orang yang ayahnya meninggal, ibunya ini ya memang sudah berumur, tapi ya namanya wanita butuh laki-laki. Itu anaknya menghalang-halangi jangan sampai ibunya itu menikah, bahkan digagalkan. Tidak boleh, dolim itu. Tidak boleh anak menghalangi ibunya untuk menikah lagi. Ibumu itu juga butuh laki-laki. Kamu sayang sama bapakmu, tapi bapakmu sudah mati, mau diapakno meneh. Sayang ibumu, dia harus melanjutkan kehidupan. Jangan dihalang-halangi. Dan saya lihat itu sampai musuh-musuhan sama bapaknya gara-gara bapaknya mau nikah lagi, gak boleh. Padahal ibunya sudah wafat. Tidak boleh, bahkan bila perlu dicarikan ayahnya itu. Kasihan ayahmu. Ya, dan itu pun nanti kalau ayahmu menikah lagi, tetap ibumu itu jadi milik ayahmu di akhirat kalau ketemu lagi, kan gitu kan? Ya, jadi seperti itu ya. Jadi intinya boleh, tapi dengan cara yang baik ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, pada waktu sholat membunuh nyamuk,
berakibat darah dari nyamuk mengenai tubuh dan pakaian, apa hukumnya? Semoga enggak apa-apa ya, wallahu a'lam. Insyaallah enggak apa-apa. Hukum rambut di dahi pada waktu sholat, enggak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Tapi ya jangan sampai ya, kalau bisa dikasih songkok supaya tidak mengganggu. Tapi kalau batalnya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas ilmu. Amin wa iyyakum. Berapa istri Anas bin Malik? Sudah tahu pasti ditanyakan ini. Karena anaknya sampai berapa tadi? Berapa? 100. Nah, sekarang saya kasih tugas yang bertanya ini, tolong cari berapa istrinya Anas bin Malik. Kalau sudah tahu tolong kasih tahu saya. Karena saya belum mengecek gitu ya. Ustaz, doakan semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin insyaallah. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa agar bisa kumpul lama-lama dengan istri. Namun yang saya tanyakan, apa hukumnya memakai obat kuat? Memakai obat kuat kalau tidak memadorotkan ya tidak apa-apa. Hukum asal sesuatu boleh-boleh saja selama tidak mengandung madorot, selama tidak mengandung kejelekan, selama tidak mengandung kerusakan. Nanti ada yang overdosis mati, gak tambah kuat tambah mati. Ada enggak? Loh, ada yang overdosis sampai mati. Lah makanya boleh apa enggak ya tergantung. Kalau hukum asal sesuatu boleh-boleh saja selama tidak ada pelanggaran syariat, tidak membuat orang lalai dari sholat, tidak membuat orang mabuk, tidak membuat orang lemes, tidak membuat orang jadi loyo dan seterusnya. Selama itu enggak merusak, insya Allah tidak mengapa. Wallahu alam ya, ini jawaban saya dan mungkin nanti bisa ditanyakan ke ustadz yang lain dan mungkin saya bisa dikoreksi kalau ada yang salah. Sampai di situ, semoga bermanfaat. Sudah cukup malam ini untuk waktu Surabaya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.